Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah saham yang merupakan video review terakhir ya di periode IPO kali ini. Siapa lagi kalau bukan Zata. Nah, langsung aja kita ke video pembahasannya ya. Jadi Zata ini dia itu bergerak di industri perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fashion muslim. Jadi untuk busana muslim yang ditawarkan itu ada baik untuk wanita dan juga untuk pria ya. Lalu untuk rekam jejak dari Zata, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi Zata ini didirikan pada tahun 2012 dan saat ini udah memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu untuk struktur kepemilikan dari Zata adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk pemegang sahamnya ada 5 ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan terbesar itu dipegang oleh LSI atau PT Lembur Sadaya Investama. Nah, Sobat Maya ada nggak yang familiar dengan nama Lembur Sadaya Investama ini? Atau ini deh, Bapak Asep Sulaiman Sabanda. Nah, bagi yang belum tahu, LSI ataupun PT Lembur Sadaya Investama ini itu adalah pemegang saham dari IPPE juga nih Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang ikutan IPO-nya IPPE dulu pasti tahu ya betapa manisnya IPO-nya IPPE. Jadi IPPE ini berhasil arah hingga 3 kali. Dan ternyata surprisingly ya, untuk pemegang saham pengendalinya itu sama nih antara Zata dan juga IPPE. Lalu untuk komisaris independen dari Zata ini juga lumayan menarik nih Sobat Maya, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar atau lebih sering dikenalnya sebagai AA Jim. Nah, AA Jim ini baru diangkat jadi komisaris independennya Zata itu di tahun 2022 ya, jadi baru di tahun ini aja. Bisa jadi ini adalah strategi dari Zata untuk memperkuat posisinya di industri fashion muslim ya. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya ya. Jika kita lihat di sini, di tahun 2019 untuk pendapatan dari Zata ini gede banget ya Sobat Maya, 300 miliar. Tapi di tahun 2020 turun menjadi 91 miliar, baru kemudian di tahun 2021 naik lagi menjadi 176 miliar. Tentunya penurunan penjualan di tahun 2020 wajar ya karena ada pandemi. Nah, hal ini tentunya berimbas juga pada laba usahanya dari Zata. Di tahun 2019, Zata ini masih berhasil membukukan laba sebesar 22 miliar. Tapi di tahun 2020 langsung rugi 74 miliar. Dan di tahun 2021 mulai bangkit lagi ya dengan keuntungan sebesar 2,9 miliar. Nah, kenapa sih Zata ini bisa merugi di tahun 2020 padahal dia masih mencatatkan penjualan yang lumayan besar sebesar 91 miliar? Tentu saja karena penjualan yang dibukukan oleh Zata itu nggak bisa cover beban yang ditanggung oleh Zata seperti beban pokoknya, lalu ada beban penjualan, beban umum, terus ada beban keuangannya juga. Alhasil akhirnya jadi minus gede deh di tahun 2020. Nah, setelah di tahun 2021, baru Zata ini mulai mencatatkan profit kembali. Dan di tahun 2022, harusnya laba usaha dari Zata ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Walaupun memang performanya belum sebaik di tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, salah satu hal yang saya salut dengan Zata nih Sobat Maya, manajemen Zata ini nggak hanya berdiam diri ya, melihat usahanya itu cenderung turun, tapi mereka juga melakukan efisiensi nih. Salah satunya adalah efisiensi di bidang gaji dan tunjangan, lalu juga ada keperluan kantor dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat di tahun 2019, pengeluarannya sebesar 86 miliar, lalu di tahun 2020 menjadi 51 miliar, dan di tahun 2021 menjadi 38 miliar. Jadi emang manajemennya Zata ini melihat ya mungkin kalau misalnya nggak bisa terlalu meningkatkan penjualan, mereka itu paling nggak bisa melakukan efisiensi dari beban yang mereka tanggung. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya ada secerca harapan lah ya untuk bisnisnya Zata bisa kembali ke performanya sebelum pandemi. Nah, terus yang perlu kita highlight di sini Sobat Maya adalah dari sisi arus kasnya. Kalau misalnya kita bicara tentang industri garment ataupun fashion ya, saat ini tuh emang lagi agak berdarah-darah. Terlebih untuk saham-saham di sektor garment ataupun fashion, itu biasa hutangnya itu gede-gede Sobat Maya. Jadi mereka tuh profitnya nggak bisa cover beban bunga ataupun pokok dari hutangnya sendiri.
Jadi untuk sisi likuiditas dari Zata ini perlu kita perhatikan nih Sobat Maya. Apalagi bagi Sobat Maya yang pengen keep Zata ini dalam jangka waktu panjang. Oke, kita lihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,7 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20,01% dari modal ditempatkan dan diskon penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya itu ada di harga 100 ya Sobat Maya. Jadi udah final nih. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 170 miliar. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Jadi tujuan yang pertama adalah sekitar 5,91% itu akan digunakan untuk pembayaran utang bank. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 7,49% sama ya untuk pembayaran utang bank. Lalu tujuan yang ketiga sekitar 17,38% itu akan digunakan sebagai penyetoran modal. Yang jika kita breakdown itu ada untuk penyewaan toko, untuk renovasi, dan untuk modal kerja juga. Lalu tujuan yang terakhir adalah sekitar 69,22% itu akan dilakukan penyetoran modal yang jika kita breakdown itu tujuannya adalah untuk penyewaan toko, renovasi, dan sama ya untuk modal kerja juga. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya agak standar sih, masih tergolong standar lah. Sebagian kecil dipakai untuk pembayaran utang bank, lalu sisanya itu dipakai untuk modal kerja dan juga ekspansi usaha. Oke, kita lanjut. Jadi yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Zata ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, untuk track record-nya AI ini lumayan bagus ya Sobat Maya. Satu-satunya saham yang dikawal AI yang tutup di zona merah itu cuma satu ya, yaitu Enak. Dan Enak ini pun karena ya emang waktu IPO itu dia memang buat divestasi saham ya tujuannya. Tapi setelah itu malah Enak setelah turun naik lagi. Jadi kayaknya secara historikal AI ini lumayan bagus ya. Archie ini ditutup hijau tipis dan gula juga ditutup di hijau tipis. Sisanya arah. Apalagi turun nih sampai 8 kali arahnya. Lalu jika AI ini jadi underwriter, itu biasanya identik ya dengan salah satu supir yang terkenal banget. Bagi Sobat Maya yang mungkin udah lama di bursa saham, mungkin udah tahu lah ya orangnya. Nah, biasanya kalau misalnya supirnya yang itu, harga sahamnya biasanya dikerek tinggi dulu nih Sobat Maya. Bisa berkali-kali arah, baru kemudian mungkin pelan-pelan distribusi. Jadi bagi kita yang cuma mengejar momentum jangka pendek doang, sebenarnya ya bagus ya, bisa arah berkali-kali. Tapi untuk jangka panjang, ya Sobat Maya perlu lebih berhati-hati, lihat lagi fundamentalnya gimana ya. Jadi terus perhatikan kayak likuiditasnya, terus dari sisi fundamentalnya, apakah nantinya mencetak kinerja yang lebih bagus dari sebelum pandemi, atau justru malah semakin turun. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya ya. Jadi dari sisi aset ini paling yang saya pengen highlight adalah untuk sisi asetnya ini benar-benar didominasi oleh persediaan nih Sobat Maya. Jadi untuk kayak posisi kasnya, terus yang lain-lain itu nggak terlalu banyak, tapi posisi persediaannya itu banyak banget. Dan ini sebenarnya agak rawan ya, apalagi kalau fashion ya, biasanya kalau udah nggak tren atau trennya udah lewat, biasanya dia akan didiskon. Nah, kalau Zata ini biasanya kalau misalnya udah lewat trennya, mereka bakal diskon kayak 70%. Jadi, untuk persediaan dari Zata ini menurut saya kayak ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau misalnya bisa kejual, ya bagus, bakalan meningkatkan performanya mereka. Tapi kalau misalnya nggak kejual, ya bisa jadi itu dikasih diskonnya gede banget, jadi marginnya jadi tipis. Sisanya liabilitas ada utang bank juga di sini. Nah, dengan adanya tujuan dana IPO tadi, harusnya beban keuangan dari Zata ini akan lebih better ya di masa mendatang. Lalu dari sisi ekuitas, mungkin Sobat Maya agak bingung nih, kok bisa 2019 dia 141 miliar, di tahun 2020 jadi 66 miliar. Nah, jika kita breakdown alasannya ya tentu saja ya, salah satunya karena adalah saldo labanya tergerus banyak nih Sobat Maya karena di tahun 2020 Zata ini merugi. Nah, lalu di tahun 2021 ke tahun 2022 itu ekuitasnya langsung meningkat tajam ya karena adanya uang muka setoran modal. Jadi ekuitasnya itu jadi gede banget. Nah, terkait dengan hal ini, maka ada lock-up period di IPO-nya Zata ini. Tapi pihak yang kena lock-up period ini cuma satu ya Sobat Maya, PT Lembur Sadaya Investama. Jadi PT LSI ini nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya hingga 8 bulan semenjak Zata ini listing di bursanya kita. Selanjutnya kita lihat dari sisi valuasi ya.
Di tahun 2021, wah valuasi Zata ini mahal banget sobat semua ya. PR-nya di 232 kali dan PBV-nya di 9,8 kali. Kalau valuasi segini ya big no-no lah ya. Tapi di tahun 2022 karena adanya setoran modal, lalu untuk earnings-nya juga mulai naik, maka valuasinya jadi mendingan nih. PR-nya di 65 kali, sementara PBV-nya di 1,64 kali. Nah, dengan valuasi segini sebenarnya masih cenderung mahal ya, tapi untuk ukuran saham IPO ya masih oke lah. Oke, kita ke bagian yang terakhir ya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, secara kinerja, Zata ini masih belum bisa kembali ya mengejar kinerjanya sebelum pandemi. Lalu untuk persaingan di industri ini juga lumayan padat, sehingga ada kemungkinan net profit margin dari Zata ini terus tertekan di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi Zata ini cenderung mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya itu standar, sebagian kecil untuk pembayaran utang bank, dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan juga ekspansi usaha. Tentunya dengan adanya pembayaran utang bank, harusnya beban keuangan dari Zata ini akan semakin berkurang di masa mendatang dan harusnya itu sebuah hal yang bagus ya untuk kinerjanya Zata. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya Zata ini adalah AI. Track record AI dalam mengawal saham IPO lumayan bagus. Dalam 2 tahun terakhir, IPO yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing itu cuma ada satu ya, yaitu enak. Sisanya itu arah atau minimal ditutup di zona hijau. Jadi besar harapan nih, Zata ini bisa ditutup di arah di hari pertamanya listing atau at least ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Alasannya karena yang pertama, Zata ini listing di harga 100. Jika bukan termasuk dalam papan akselerasi, selama ini ya, saham-saham yang listing di harga IPO-nya 100, itu belum pernah ada yang gagal nih, kecuali GTSI. Sisanya selalu arah di hari pertamanya listing. Jadi untuk angka 100 ini kayak angka keramat gitu nih Sobat Maya untuk saham-saham IPO. Mungkin karena potensi gainnya yang juga besar ya Sobat Maya. 3 kali arah aja udah beggar loh. Lalu untuk alasan yang lainnya adalah pemegang saham dari Zata ini sama dengan IPPE ya. Dan IPPE sendiri itu historikalnya 3 kali arah pada saat IPO. Jadi besar harapan Zata ini pun akan mengikuti historinya dari IPPE. Lalu alasan yang terakhir adalah dari sisi underwriter AI ini ya lumayan bagus ya, jadi nggak yang parah-parah banget. Dan so far, saham IPO yang dikawal oleh AI itu cuma ada satu doang nih yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Sisanya ya minimal ditutup di zona hijau walaupun tipis atau minimal 1 kali arah. Jadi ya dari sisi underwriter ini lumayan oke. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ya udah akhirnya saya memutuskan nih untuk beli juga IPO-nya Zata. Tentu saja kalau misalnya nanti nggak sesuai harapan nih Sobat Maya, malah langsung ditutup di zona merah, ya saya nggak akan segan-segan untuk cut loss saat itu juga. Dan jika nantinya naik, saya akan take profit sesuai dengan keserakahan saya saat itu. Nah, satu hal yang terpenting ya Sobat Maya, dan jangan dilupakan nih, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu pastinya nggak pernah luput nih dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Zata, pastikan ya melakukan order dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Untuk pemesanan saya, nantinya saya akan update di tab community ataupun IG saya ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Zata. Akhirnya kelar juga series maraton saham IPO di periode kali ini. Semoga aja nantinya semua saham yang kita pilih itu bisa menghasilkan cuan bagi kita ya. Dan semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Zata atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.